Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma dengan NIM 25141200035. Saya dari kelas 1B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina MPDI. Tokoh Islam yang akan saya bahas pada video ini adalah Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan pemikirannya dalam bidang akidah, fikih, dan pemikiran Islam. Profil tokoh: Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi di Harran, sebuah wilayah yang sekarang termasuk Turki. Pada masa hidupnya, dunia Islam berada dalam kondisi sulit akibat serangan bangsa Mongol dan melemahnya kekuasaan Islam. Karena situasi tersebut, keluarga Ibnu Taimiyah hijrah ke Damaskus, yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam. Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 728 Hijriah atau 1328 Masehi di Damaskus. Wafatnya beliau diiringi oleh ribuan pelayat yang menunjukkan besarnya pengaruh beliau di tengah umat Islam. Riwayat pendidikan: sejak kecil, Ibnu Taimiyah dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau telah menghafal Al-Quran di usia muda dan mempelajari berbagai ilmu agama langsung dari ayahnya yang juga seorang ulama. Selain itu, Ibnu Taimiyah menimba ilmu dari banyak ulama besar di Damaskus dan menguasai berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, fikih dan usul fikih, akidah, dan bahasa Arab. Pada usia yang relatif muda, beliau sudah dipercaya untuk mengajar dan memberikan fatwa yang menunjukkan kedalaman ilmunya. Karya-karya Ibnu Taimiyah yang saya tampilkan adalah 3 karya utama Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan penting dalam kajian Islam. Buku pertama adalah Majmu' al-Fatawa, yang kedua adalah Al-Aqidah al-Wasatiyah, dan yang ketiga adalah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Buku pertama, Majmu' al-Fatawa. Kitab Majmu' al-Fatawa merupakan kumpulan fatwa dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang mencakup berbagai aspek seperti akidah, fikih, dan persoalan sosial umat Islam. Kitab ini menunjukkan keluasan ilmu dan ketajaman pemikiran beliau dalam menjawab persoalan umat. Buku kedua, Al-Aqidah al-Wasatiyah. Kitab Al-Aqidah al-Wasatiyah membahas tentang akidah dan tauhid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Melalui kitab ini, Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya pemahaman akidah yang lurus sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Buku ketiga, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah membahas konsep kepemimpinan, keadilan, dan pemerintahan dalam Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan adil dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Islam. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Menurut beliau, setiap pemahaman dan praktik keagamaan harus memiliki dasar yang jelas dari kedua sumber tersebut agar ajaran Islam tetap murni dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Ibnu Taimiyah juga menolak sikap taklid buta, yaitu mengikuti pendapat tertentu tanpa memahami dalilnya. Ia mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan ijtihad secara bertanggung jawab, khususnya bagi orang yang memiliki ilmu, sehingga Islam dapat dipahami secara sadar dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan. Selain itu, Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah. Menurutnya, tauhid yang benar merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, sehingga segala bentuk penyimpangan akidah harus dihindari agar umat tetap berada di jalan yang lurus. Terakhir, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Ia berpandangan bahwa keadilan harus ditegakkan baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam kepemimpinan, karena keadilan merupakan tujuan utama dari diterapkannya syariat Islam. Kontribusi Ibnu Taimiyah dalam dunia Islam hingga zaman sekarang sangat terasa, terutama dalam penguatan akidah umat. Pemikirannya membantu umat Islam memahami tauhid secara benar dan menjaga kemurnian ajaran Islam dari berbagai penyimpangan.
Selain itu, pemikiran Ibnu Taimiyah juga menjadi inspirasi pembaruan Islam. Gagasannya mendorong umat Islam untuk kembali memahami agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta berani melakukan pembaruan pemikiran tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat. Pemikiran Ibnu Taimiyah juga relevan dengan tantangan modern seperti arus globalisasi dan perbedaan pemahaman keagamaan. Ia mengajarkan pentingnya bersikap kritis, berilmu, dan tidak mudah mengikuti pendapat tanpa dasar yang jelas. Terakhir, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan umat Islam. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur ibadah pribadi, tetapi juga menuntut keadilan dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan demi tercapainya kemaslahatan umat. Selanjutnya, analisis kritis. Menurut pendapat saya, pemikiran Ibnu Taimiyah lahir dari kondisi umat Islam yang sedang mengalami krisis, baik dalam bidang akidah, sosial, maupun kepemimpinan. Situasi tersebut menuntut adanya sikap tegas untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang benar. Saya menilai bahwa ketegasan Ibnu Taimiyah dalam menjaga ajaran Islam merupakan kekuatan utama dari pemikirannya. Sikap ini penting agar umat tidak mudah terpengaruh oleh praktik keagamaan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Namun menurut saya, pemikiran Ibnu Taimiyah perlu dipahami secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi zaman dan realitas masyarakat saat ini. Pemikirannya tidak boleh dipahami secara kaku atau hanya sebagian, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan sikap ekstrim atau intoleran. Yang seharusnya kita ambil adalah semangat menjaga kemurnian ajaran Islam dengan tetap mengedepankan hikmah, keadilan, dan persatuan umat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, Ibnu Taimiyah merupakan tokoh Islam yang memiliki pemikiran kuat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Pemikirannya memberikan pengaruh besar dalam penguatan akidah, pembaruan pemikiran Islam, serta penegakan keadilan dalam kehidupan umat. Sebagai saran, umat Islam masa kini hendaknya menjadikan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai sumber inspirasi, bukan untuk disikapi secara fanatik atau berlebihan. Kita perlu meneladani semangat keilmuannya, keteguhan dalam akidah, dan keberaniannya membela kebenaran, namun tetap mengedepankan sikap bijaksana, toleran, dan menjaga persatuan umat. Dengan memahami pemikiran Ibnu Taimiyah secara utuh dan kontekstual, kita dapat mengamalkan ajaran Islam secara seimbang dan menjadikannya pedoman hidup yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga bangsa. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan pelajaran apa yang bisa diambil. Dari pemikiran Ibnu Taimiyah, pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki ilmu dan pemahaman agama yang benar. Seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan agama berdasarkan kebiasaan, tetapi harus memahami dasar dan tujuannya. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengajarkan kita untuk berani membela kebenaran. Meskipun menghadapi tantangan dan perbedaan pendapat, keberanian tersebut harus dilandasi oleh ilmu dan niat yang tulus. Pelajaran lainnya adalah pentingnya bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam beragama, yaitu tidak mudah menerima suatu pendapat tanpa dasar yang jelas serta mampu mempertanggungjawabkan sikap dan tindakan kita. Selanjutnya, sikap kita sebagai seorang muslim adalah, sebagai seorang muslim, kita seharusnya meneladani semangat keilmuan Ibnu Taimiyah dengan terus belajar dan memperdalam pemahaman agama secara benar. Kita juga perlu menjaga akidah dengan penuh hikmah, yaitu bersikap tegas dalam prinsip, namun tetap santun dan bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mengedepankan toleransi dan persatuan, agar perbedaan pemahaman tidak menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi sarana untuk saling memahami dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Berikut saya lampirkan sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian penyampaian tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan pemahaman kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, penulisan, ataupun salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.